Dan kitalah yang menilai diri kita, apakah mensyirikkan Allah, apakah kita menganggap ada selain Allah yang mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Allah, memberi rezeki, menghidup dan mematikan, dan memberikan kesembuhan. Apakah ada selain Allah yang pantas untuk kita ikuti ajaran-ajarannya, yang pantas kita harumkan dan kita junjung tinggi syariatnya, ataukah syariat atau kanun buatan barat, warisan daripada dunia Eropa sana, lalu Islam kita letakkan di nomor kesekian? Bila itu terjadi, maka kita termasuk di antara orang-orang yang mensekutukan Allah, musyrikin di akhir zaman ini. Karena tidak adanya power yang melindungi dunia dengan syariat Islam, maka kesyirikan menjadi marak di mana-mana. Bila ilmu kita minim, jauh dari ulama, tidak suka dengan majelis ilmu, dipastikan orang ini mungkin punya keyakinan yang syirik, mungkin mengatakan perkataan-perkataan yang mengandung syirik, mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung syirik. Dia sadari atau dia tidak sadari, dia buat, dia lakukan atau dia yakini, maka dia tetap berdosa. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dunia adalah tempat manusia ditempa, dibelasah, diuji, bukan tempat untuk kesenangan. Illa qalil, kalaupun ada kesenangan, itu adalah kesenangan yang sangat sedikit. Dan kesenangan itu pun sifatnya ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan kalau ada di dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Ibadallah, siapapun yang hidup di dunia ini mengalami ujian. Tempat untuk tidak diuji cuma satu, yaitu akhirat. Bagi yang masuk dalam surga, di akhirat, tempat kalau tidak disiksa dalam neraka, ya mendapatkan nikmat surga. Tidak ada lagi penderitaan, kelaparan, kecemasan, sakit, kemiskinan, dan seterusnya. Sudah tidak ada. Semuanya adalah nikmat. Untuk dunia pasti diuji. Tidak mau diuji, jangan hidup di dunia. Mau lari dari dunia, maka itu disebut dengan bunuh diri. Atau orang-orang yang berputus asa dan menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini juga tidak mendapatkan tempat. Dengan keluh kesahnya, dengan geramnya, dengan marahnya kepada Allah, tidak menerima keadaan dan takdir, itu tidak akan merubah nasibnya. Dia tetap akan menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik pilihan adalah ikhlas, ridha, menerima apa yang diujikan oleh Allah kepada kita. Dan itu lebih baik. Itu membuat hati lebih tenang, membuat pikiran lebih fresh, dan membuat jiwa lebih tidak ada beban. Daripada kita berkeluh kesah, menyalahkan Allah, dan menolak takdir. Itu semua tidak akan merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, ini akhir zaman, fase keempat penghujung. Mau berakhir kita dari fase keempat. Sebentar lagi kita masuk fase terakhir, fase kelima. Fase di mana dunia seolah-olah bagaikan surga dibuat oleh Allah. Tapi di penghujung fase keempat, berbagai macam ujian telak dan bertubi-tubi, berlapis-lapis datang kepada umat ini. Sama ada umat yang lurus dari umat Nabi Muhammad, atau umat yang memang sudah punya karakter, dalam hati mereka ada penyakit. Tetapi pada fase keempat ini ada 5 kejadian yang paling kita takutkan semua. Pertama, umat ini akan berbondong-bondong untuk sesat, karena banyaknya bermunculan aliran-aliran, kelompok-kelompok sesat mengatasnamakan Islam. Maka bila jauh dari ulama, jauh dari ilmu, dan tidak mau dalam majelis-majelis ilmu, orang ini punya berpeluang besar untuk menjadi sesat. Yang kedua, pada fase ini, di mana seluruh kemaksiatan, seluruh fasilitas-fasilitas dosa di backup, di backingi, disiapkan, dan ini menjadikan umat akan sangat banyak menjadi umat yang fasik. Kenapa? Mereka cenderung kepada dosa-dosa dan maksiat. Fase keempat ini sangat banyak umat Nabi Muhammad yang terjerumus dalam perbuatan kefasikan, yakni maksiat demi maksiat, dosa demi dosa. Lalai dengan ibadah dan terperangkap dalam perangkap-perangkap setan jin dan setan manusia.
Yang ketiga, pada fase penghujung keempat ini, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sangat banyak muncul kemunafikan. Orang-orang yang zahirnya Islam, sementara dia berpihak pada pemikiran liberal, pada pemikiran sekuler, pada pemikiran-pemikiran yang anti kepada ajaran Islam, anti syariat Islam, menentang perjuangan dakwah, menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Mereka yang di garis terdepan untuk menghadang dakwah, untuk menyalahkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, dan untuk meramikan masjid-masjid Allah. Mereka yang paling terdepan untuk memfasilitasi berbagai macam kemaksiatan. Mereka yang di garis terdepan untuk menghadang para alim ulama, para da'i-da'i Rabbani, para khutaba, para ustad-ustad. Mereka di garis terdepan yang akan memfitnah, yang akan menjerumuskan dakwah ini dalam kesulitan dan hadangan demi hadangan. Pada fase keempat ini, kemunafikan muncul di mana-mana, dan orang-orang munafik, baik tokoh-tokohnya, baik para kiai-kiainya, akan diberi panggung untuk berbicara seluas-luasnya di media-media massa, di koran-koran, di televisi-televisi mainstream dan sebagainya, baik di Indonesia atau seluruh dunia yang lain. Dan ini ujian tersendiri bagi orang-orang beriman yang teguh, orang-orang beriman yang tegar dan sabar dalam dakwah, istiqomah dalam meniti jalan siratal mustaqim, berhadapan dengan orang-orang munafik ini. Yang keempat, dan maaf, orang-orang munafik di fase keempat ini banyak sekali, dan mereka tidak peduli dengan Islam, dan bahkan ikut-ikutan menyalah-nyalahkan para pengemban dakwah Islam. Mereka bahkan ikut mendukung orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat untuk memberangus keberadaan eksistensi dakwah Islam al-haq. Dan mereka di akhir zaman ini menjadi musuh yang terberat. Wajar toh kalau dalam Al-Quran akhirnya Allah mengungkapkan mereka aladul khisam. Musuh Islam yang paling alot adalah orang munafik. Kemasannya Islam, tampangnya kiai, dibeli gelar dengan kiai, buya dan sebagainya. Sementara mereka lah yang menyesatkan fikiran umat dari jalan yang benar. Dan mereka-mereka inilah yang menjadi penjilat-penjilat kepada kekuasaan yang zalim. Mereka-mereka ini bermunculan di akhir zaman dalam jumlah yang lumayan besar dan banyak. Ujian terbesar dari kelompok yang ketiga ini. Yang keempat, ujian yang terberat di fase keempat penghujung ini adalah bermunculan berbagai macam jenis kesyirikan. Dan ini yang terberat. Kesyirikan difasilitasi, kesyirikan diajarkan, kesyirikan dipublikasikan, kesyirikan ditopang, dibeasiswai, dibiayai, kesyirikan mendapatkan penolong-penolong yang terkuat. Dan sehingga Allah berfirman di dalam An-Nur, surat An-Nur ayat yang ke-55, menjelang fase kelima, meratanya di mana-mana kesyirikan. Orang tidak lagi menganggap Allah nomor satu. Orang tidak menganggap lagi Islam adalah satu-satunya jalan hidup. Mereka sudah menganggap selain Islam masih ada jalan yang lain. Selain ajaran Islam masih ada ajaran yang lain. Selain daripada Allah masih ada solusi yang lain. Sehingga ketakutan manusia kepada selain Allah seperti takutnya mereka kepada Allah, bahkan lebih lagi. Banyak manusia, wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang sangat takut kepada manusia ka khasyatillah, seperti takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Au asyadda khasyah, bahkan lebih lagi takut kepada selain Allah daripada kepada Allah. Hari ini betapa banyak orang yang takut dengan kekuasaan. Orang-orang yang berkuasa, orang yang punya senjata, orang yang punya power. Sangat banyak orang yang takut dengan penyakit, sehingga dia akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Ada itu kaum muslimin. Dan kitalah yang menilai diri kita, apakah mensyirikkan Allah? Apakah kita menganggap ada selain Allah yang mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Memberi rezeki, menghidup dan mematikan, dan memberikan kesembuhan. Apakah ada selain Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk kita ikuti ajaran-ajarannya? Apakah ada selain Allah Subhanahu wa taala yang pantas kita harumkan dan kita junjung tinggi syariatnya? Ataukah syariat atau kanun buatan barat, kuatan buatan Belanda, warisan daripada dunia Eropa sana yang kita elok-elokkan dan kita bangga-banggakan, lalu Islam kita letakkan di nomor kesekian? Bila itu terjadi, maka kita termasuk minal musyrikin, di antara orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin di akhir zaman ini kaum muslimin, karena tidak adanya
power yang melindungi dunia dengan syariat Islam, maka kesyirikan menjadi marak di mana-mana. Bila ilmu kita minim, jauh dari ulama, tidak suka dengan majelis ilmu, dipastikan orang ini mungkin punya keyakinan yang syirik, mungkin mengatakan perkataan-perkataan yang mengandung syirik, mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung syirik. Dia sadari atau dia tidak sadari, dia buat, dia lakukan atau dia yakini, maka dia tetap berdosa walaupun dia tidak tahu.